Ustaz, saya adalah pelaku maksiat yang sangat akut. Alhamdulillah sekarang telah mengenal sunnah. Tapi masalahnya saya kembali sering melakukan maksiat yang menjadi kebiasaan tersebut, terutama ketika sedang sendirian. Padahal usia saya sekarang sudah 40 tahunan dan sudah berkeluarga. Kenapa saya berat meninggalkan kebiasaan maksiat yang parah, akut tersebut, sekalipun saya sudah mengenal sunnah? Tolong nasihatin dan doakan saya agar saya bisa bertobat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih, jazakallah khair. Jamaah rahimakumullah. Ada dosa yang dilakukan seseorang itu bukan karena mencari kelezatan, tapi karena kebiasaan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang perlu dilakukan selain bertobat adalah merubah kebiasaan. Dirubah kebiasaan antum. Ketika sendirian antum biasa ngapain dahulu? Sekarang dirubah. Ketika sendirian biasakan antum baca Quran. Sudah. Sendirian antum baca Quran. Bisikan-bisikan jahat ya, ajakan untuk melakukan kebiasaan lama itu dirubah. Baca Quran. Nanti datang lagi nggak mampu untuk menolak bisikan tersebut, antum tinggalkan kesendirian antum. Antum keluar di tempat yang lebih banyak orang. Karena terkadang kita bisa malu sama manusia tapi lupa malu sama Allah Azza wa Jalla. Belum terbiasa kita dengan hal itu. Yang kedua, berdoa antum, minta sama Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Baca, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku. Hati ini kadang kala berpikir yang enggak, dan dari keburukan kemaluanku. Nabi berlindung. Artinya kita ini jangan pernah bersandar kepada diri kita. Ana udah belajar, ana sudah ngerti sunnah. Kita harus bersandar dan bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Maka ganti kebiasaan antum. Kemudian ketika seorang terjebak dalam perbuatan dosa yang dulu pernah dia lakukan, segera dia bertobat. Segera dia meninggalkan. Jangan sampai ada pikiran menunda tobatnya. Kadang-kadang orang mengatakan, ya Allah, aku berbuat dosa lagi. Dia berpikir untuk melanjutkan dosa itu karena bisikan syaitan mengatakan, udahlah tobatnya sekalian aja nanti. Seperti itu. Nanti tobatnya kalau berangkat umroh. Tobatnya nanti kalau masuk bulan Ramadan. Jangan. Karena ketika antum menunda tobat, tadi yang kita bicarakan, noktah hitam itu terus di jantung antum. Sampai sulit menerima nasihat jamaah. Dan terus beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Insya Allah Allah akan jaga hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh niat meninggalkan dosa. Barakallahu fikum. Suami saya berencana iktikaf tahun ini, namun tidak anak izinkan. Masya Allah. Karena takut sendirian di rumah. Apakah anak istri yang durhaka, Ustaz, karena menghalangi suami berbuat kebaikan? Jazakallah khair. Yang pertama, suami juga perlu memperhatikan kondisi istri. Kalau dia bersama istrinya tinggal di pinggiran hutan yang banyak binatang buas, ya jangan iktikaf antum. Atau iktikaf bersama istri. Tapi kalau istri tinggal di tempat yang nyaman, yang aman, yang suaminya keluar kota nggak ada masalah, yang suaminya bekerja nggak ada masalah, tapi mau iktikaf jangan, itu bermasalah istrinya.
Maka kalau dikatakan apakah ini istri durhaka, tadi tergantung kondisimu. Kalau memang letak perumahanmu di tempat yang berbahaya, kalau nggak ada suami di malam hari, maka suami harus tahu diri, karena dia punya kewajiban untuk menjaga istrinya. Jangan sampai istrinya nanti ya mau datang perampok atau datang pencuri ini dan itu. Tapi kalau tempatnya aman, insya Allah nggak ada masalah. Istri juga nggak berhak, karena sudah dipilihkan sama suaminya tinggal di perumahan yang aman, yang tentram, dan sudah dicukupin semua kebutuhan. Jangan sampai suami mengatakan ana mau iktikaf. Nah, loh gimana urusan makan kita? Wallahu alam. Ana nggak tahu. Anti cari sendiri nggak boleh, karena suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau memang mau iktikaf tadi udah disiapin makanannya, semua kebutuhan istri sudah disiapkan semuanya, insya Allah boleh dia iktikaf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi ini masya Allah jemaah, ketika persiapannya dari sekarang itu bagus, dia sudah mulai mencatat gitu. Atau boleh jadi tadi kalau ternyata tempat istrinya ini berat Ustaz, artinya memang perumahannya nggak baik, ya dia carikan tempat yang baik, umpamanya kos-kosan yang dekat dengan masjidnya, nggak terlalu jauh dari masjid ya. Istri juga bisa tiap hari, istrinya mungkin nggak iktikaf, tapi istrinya bisa ketemu suaminya tiap hari, sholat tarawehnya di masjid yang sama umpamanya. Dan ketika iktikaf jamaah, antum nggak harus cari masjid yang ada kajiannya, karena iktikaf itu sejatinya antum berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW ketika iktikaf ya udah beliau iktikaf di tempat beliau. Jadi tujuannya antum fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dapat masjid yang ada kajiannya alhamdulillah, nggak dapat sudah, nggak perlu keluar kota juga ya. Oh di tempatnya Ustadz Fulan, tempatnya Ustadz Fulan, enggak. Masjid depan kampung antum, iktikaf di sana. Masjid kampung, iya bismillah iktikaf di situ. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, mengkodok puasa Ramadan sampai kapan? Sampai lunas. Loh iya cuma sampai kapan mengkodok puasa Ramadan? Ya, sampai lunas. Artinya kalau ternyata sampai bulan Sya'ban belum lunas, antum masih punya utang. Dan Allah kasih waktu mengkodok itu jemaah sampai datang waktu yang selanjutnya. Artinya kita dikasih waktu sampai bulan Sya'ban, karena nanti masuk Ramadan sudah ada kewajiban yang baru. Maka tolong disegerakan mengqadha'nya, jangan sampai lewat Ramadan. Tapi kalau kemudian sampai lewat Ramadan belum bayar utang, tetap itu terhitung utang, harus diqadha gitu. Dan juga harus beristighfar mohon ampun sama Allah SWT. Ustadz, untuk ibu hamil dan menyusui, jika niat puasa tapi qadarullah harus dibatalkan karena kondisi tertentu, apa masih mendapatkan pahala ya Ustaz? Cuma niat saja itu sudah ditulis pahala. Bagaimana kalau dia niat kemudian sudah puasa lalu dibatalkan karena kondisi? Dapat pahala itu jemaah. Dia tetap akan mendapatkan pahala. Dan kita ini jemaah bermuamalah dengan Allah yang tahu dengan isi hati kita. Maka kita jangan sampai sibuk dengan penglihatan manusia, lupa dengan pengawasan Allah kepada kita. Makanya niat seorang mukmin itu bisa jadi lebih besar daripada amalannya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kam min amalin saghirin tukatsiruhun niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil tapi jadi besar gara-gara niatnya, dan berapa banyak amalan yang besar jadi remeh gara-gara niatnya. Maka tolong peduli banget dengan hati kita ini. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Ustadz, sebagian salaf di 6 bulan setelah Ramadan berdoa agar amalan diterima, dan 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan. Apakah ada riwayat-riwayat doa-doa yang dibaca sebagian salaf tersebut Ustaz? Jazakallah khair. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau riwayat tentang
nas doanya, teks doanya nggak pernah ana lihat ya, ana nggak pernah mendapatkannya. Mungkin ada di buku-buku para ulama, tapi yang jelas berdoa minta diterima itu seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Makanya setelah Ramadan itu biasanya mereka saling mendoakan dengan ucapan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang riwayat disebutkan, mereka saling mendoakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau bicara bagaimana doa supaya disampaikan ke bulan Ramadan, ya mungkin seperti yang ada riwayat dhaif, Allahumma ballighna Ramadan ya, atau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mohon nasihatnya Ustaz buat suami saya, insyaallah ini kayaknya dibawa ke sini suami yang masih merokok, apa ada doa khusus Ustaz? Ana suka kasihan, tidur aja nggak tenang, batuk terus. Ini jam orang kadang-kala karena kebiasaan, udah kebiasaan dia merokok. Sebagian mereka itu sudah tidak menikmatin lagi jam. Rokok itu udah nggak menikmatin dia, karena dia apa ya, batuk ini itu. Tapi karena kebiasaan jadi nggak enak kalau nggak ngerokok gitu loh jam. Terus bagaimana? Nah, kembali kepada tadi cerita Allah di surat Taubah. Andai kata orang-orang itu niat, walau aradul khuruj la'addu lahu udda, mereka benar-benar niat bertekad untuk berjihad, mereka akan persiapan. Kalau orang itu niat berhenti merokok jemaah, niat, dia akan persiapan. Yang pertama dia lakukan adalah berdoa, minta sama Allah, ya Allah bantulah hamba ya Allah untuk berhenti merokok ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Ada sebagian orang nggak berani doa itu jemaah, karena masih enak rokok. Gimana anda mau minta berhenti ngerokok, dia masih menikmatin rokok. Maka minta kepada suaminya, ajak suaminya, mas doa mas, minta sama Allah, ya Allah bantulah hamba untuk berhenti ngerokok, ya Allah bencikan kepada hamba rokok ini Allah. Minta sama Allah. Dengan cara seperti itu insya Allah Allah bantu. Dan ini istri masya Allah ya, kadangkala bapak-bapak yang masih merokok ini jangan sampai didoakan istrinya cepat mati. Nah kadangkala istri ngomong, ya Allah ini sakit-sakitan terus gini kan ngerepotin, kalau langsung mati kan nggak apa-apa. Itu jangan sampai seperti itu, karena memang ada suami-suami yang nggak tahu diri, disayang sama istrinya tapi dia nggak merasa disayang gitu. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana menolak ajakan dari keluarga ziarah ke Banten, tapi supaya mereka mengerti dan tidak menyinggung mereka, karena keluarga masih sangat kental dengan kegiatan yang mereka anggap mengunjungi makam wali itu berkah dan baik. Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya ziarah kubur itu baik, ziarah kubur itu dianjurkan. Bahkan Nabi SAW nyuruh ala fazuruha, ziarah kuburan. Tujuannya apa? Ini yang orang kadangkala lupa dengan tujuan ziarah kubur yang utama. Nabi SAW ketika menyuruh para sahabat ziarah kubur, tujuannya apa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Itu tujuannya. Bukan ngalap berkah ketika ziarah kubur. Sebagian orang itu ziarah kubur tujuannya dunia, bukan akhirat. Tujuannya ziarah kubur supaya lancar rezekinya, usahanya ya lebih bagus, lebih ramai. Ada yang seperti itu jamaah. Maka silahkan ziarah kubur, dan jangan merepotkan diri ziarah kubur ke tempat yang jauh, karena sejatinya kuburan yang di dekat rumah kita itu juga dianjurkan untuk diziarahin. Maka Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya diperbolehkan kita itu ziarah kuburannya orang kafir.
Tujuannya apa? Ingat mati. Bukan mendoakan orang kafir, bukan. Tujuannya kita datang ziarah ini loh. Orang terkaya di Indonesia. Oh ini ya, mati gitu. Allah. Jadi tujuannya itu supaya ingat mati, ingat sama akhirat ya, bukan ingat sama dunia. Adapun mendoakan yang meninggal dunia itu nggak harus ziarah kubur. Di sini di masjid antum bisa doakan orang tua antum, bisa doakan ulama-ulama yang meninggal dunia. Di sini antum doakan mereka. Ketika antum berangkat umroh di tempat-tempat mustajab, antum doakan orang-orang yang berjasa, yang mereka banyak berbuat baik kepada antum umpamanya. Itu di waktu-waktu yang mustajab. Tidak harus dengan ziarah kuburnya. Kalau memang kita pas ziarah kubur ya kita doakan. Tapi tujuan utamanya adalah tudzakiru al-akhirah, mengingatkan akhirat. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana ketika keluarga ngajak ziarah, ayo ziarah ya. Ini ada kuburan di sebelah sini. Nggak harus kuburan yang jauh, jamaah. Aja bismillah. Kita lihat di sana, kita doakan mereka yang meninggal, ucapan salam kepada mereka supaya ingat akhirat. Masya Allah jamaah, urgen. Pertanyaan terakhir jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afan Ustaz, ana bertanya di luar materi. Ana mempunyai seorang istri yang ngefans dengan artis Korea. Mendengarkan musik, kasar kepada suami. Loh, ana pikir yang nonton Korea itu jadi lembut ya. Katanya lembut-lembut mereka, jangan nggak tahu ya. Kasar kepada suami dari perkataan maupun tindakan, melalaikan sholat, mengakhiri sholat, bahkan pernah sampai meninggalkan, itu pun bukan sesekali. Tidak ingin mempunyai anak, sedangkan anak menikah hampir 3 tahun, dan tidak membantu anak berbakti kepada orang tua. Apa yang harus anak lakukan Ustaz? Antum bungkus saja. Padahal ana setiap hari menasihatin istri, tapi tidak ada perubahan. Dan ana sudah pernah mendiamkannya selama sepekan. Berdosakah ana menceraikannya Ustaz? Iya jemaah. Jadi yang pertama, seorang itu kadangkala perlu minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata dia memilih istrinya ini tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam agama. Allah sudah kasih arahan. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Allah sudah kasih arahan yang soleh-soleh, yang baik, yang dinikahin. Nabi SAW juga memberikan penjelasan. Tapi antum kok akhirnya dapat istri seperti ini? Boleh jadi dia dulunya soleha. Enggak usah, dia dulu soleha. Cuma kalau karena bergaul ini dan itu, dia jadi seperti ini. Maka antum cari tahu penyebabnya. Dia seperti itu. Kalau ternyata penyebabnya memang sebelum menikah dia sudah seperti itu, berarti masalahnya ada di siapa? Di antum. Tapi kalau ternyata enggak Ustaz, dia awalnya suka ngaji, Masya Allah, nurut sama suami. Setelah dia suka bergaul sama fulana umpamanya dia berubah. Berarti kan penyebabnya itu. Antum perlu mencari tahu penyebabnya. Baik, kalau bicara antum memberikan nasihat, setelah memberikan nasihat jamaah, lalu dia tidak mau mendengarkan, perlu didiamkan. Bukan sebulan, bukan sepekan, boleh jadi sebulan, boleh jadi 2 bulan antum diamkan. Ada salah satu istri Nabi SAW itu yang didiamkan sama Nabi SAW 3 bulan ya. Siapa yang tahu namanya? Nah, Hafsah, bukan. Nah, Zainab bintu Jahsh. Yang ngomong Hafsah kasih hadiah nggak apa coba? Itu didiamkan 3 bulan kira-kira sama Nabi SAW. Gara-gara Zainab ini sempat rasis coba. Ketika Nabi SAW datang minta tolong sama Zainab untuk meminjamkan ontanya kepada Sofia, dia mengatakan kepada Nabi SAW,
ata'madu ila ba'iri fatu'ti hadhil yahudiyah. Engkau mau ambil ontaku, engkau pinjamkan kepada orang Yahudi. Itu Nabi marah, ditinggal sama Nabi SAW 3 bulan. Sampai Zainab itu sudah kayaknya dia akan diceraikan. Dia berpikir itu. Kasurnya Nabi itu sudah diberdirikan sama dia. Maka ketika antum memang serius untuk memperbaiki istri antum, antum lihat dia termasuk yang butuh sama antum tidak. Jadi memang masalahnya seorang suami ketika dia ngasih nasihat, tapi habis itu dihubungin istrinya, sang istri akan pasang badan. Suamiku butuh sama aku. Tapi ketika engkau pastikan, enggak, aku kepingin engkau benar. Aku butuh sama engkau tapi sebagai seorang istri yang soleha. Tapi kok ternyata dia nggak berubah, kalau dikatakan apakah antum berdosa kalau menceraikan? Enggak, ini sebuah kemuliaan buat antum. Dan boleh jadi dengan antum menceraikan dia, semoga dia dapat suami yang bisa memperbaiki dia. Kalau ternyata antum tidak bisa memperbaiki, dan semoga antum dapat ganti yang lebih baik. Dan termasuk lama jemaah, ini pengaruh media sekarang ya. Perempuan nggak mau punya anak ya. Korea itu kayak gitu. Sekarang Korsel, mana lagi Jepang ya, Cina sendiri, pada nggak mau punya anak mereka cuma. Karena juga ini nggak tahu apakah istrinya bekerja atau tidak. Kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang dipekerjakan oleh suaminya untuk cari tambahan nafkah. Tapi ada perempuan yang memang niat bekerja sendiri. Maka biasanya perempuan yang tidak bekerja itu, ya kalau dia soleha, dia akan nurut sama suaminya gitu. Enggak, aku akan mau punya anak, aku akan didik anakku dengan baik. Tapi gara-gara dia harus bekerja, kadang-kadang dia merasa aku kalau, dan itu penyebabnya jemaah yang anak baca tadi malam, anak baca itu. Kenapa kok terjadi resesi seks di sana? Ternyata mereka menyebutkan bahwa mereka itu adalah perempuan-perempuan pekerja yang dia kalau hamil dia baru dapat cuti melahirkan saja. Cuti hamil itu nggak ada buat dia. Coba perempuan itu kalau dikasih cuti hamil selama 9 bulan, cuti lahiran 3 bulan, cuci nyusui 2 tahun, insya Allah pada mau punya anak mereka jamaah. Setiap cuti dikasih gaji bulanan, nggak apa-apa gitu kan. Cuma ini kan mereka dipekerjakan terus dipekerjakan, maka mereka malas mau punya anak. Alhamdulillah syariat Islam ini memberikan sebuah kemuliaan dan penghormatan buat para wanita yang memberikan nafkah siapa? Laki-lakinya, suaminya yang memberikan nafkah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.